Selama 5 hari 5 malam, Jingming tidak pernah berhenti bertarung. Jauh di dalam wilayah petir, hutan telah berubah menjadi medan perang. Tanah menghitam akibat hangus terbakar. Kilatan listrik masih berderak samar di udara, sementara bangkai Thunder Beast berserakan di segala penjuru. Namun, di tengah kehancuran itu, Jingming berdiri dengan tenang. Napasnya stabil, ekspresinya damai, sebab setiap pertempuran di tempat ini membuatnya semakin kuat. Ia membuka sistemnya. Total yang telah ia akumulasikan mencapai 1.813 poin kemampuan. Dengan laju seperti ini, menembus tingkat 3 peringkat atas hanyalah persoalan waktu. Dan ini baru permulaan dari rencananya. 2 jam digunakan untuk memancing monster. 8 jam dimanfaatkan untuk memulihkan kekuatan. Setiap hari, ia memperoleh 2 kali panen besar yang masing-masing bernilai lebih dari 3.600 poin. Itu belum termasuk waktu yang ia habiskan untuk mengamati Thunder Beast dan mempelajari lingkungan sekitar. Jika semuanya terus berjalan seperti ini, kekuatannya akan segera meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Saat mengumpulkan hasil buruannya, satu benda menarik perhatiannya. Dari seekor Thunder Beast tingkat 3, ia memperoleh sebuah Thunder Core. Kristal ungu itu berdenyut samar di telapak tangannya. Senyum kecil pun terukir di wajahnya. Perburuannya berkembang dengan sempurna. 5 hari kemudian, jauh di area tengah wilayah petir, 3 sosok bergerak hati-hati menembus hutan yang redup. Langit tetap terang seperti biasa, diterangi oleh kilatan petir yang tak pernah berhenti. Seorang gadis berambut pirang menguap kesal dan mempertanyakan mengapa mereka harus bangun pukul 3 dini hari. Saudara Lei menjawab tenang, bahwa di wilayah petir, waktu tidak memiliki arti. Pukul 3 atau tengah hari tidak ada bedanya, karena langit selalu terang. Hari itu adalah hari terakhir penilaian mereka. Meskipun target telah tercapai, mereka berencana bertahan hingga sore hari untuk meninggalkan kesan lebih baik di kamp pelatihan elit. Pria berambut ungu yang berjalan di samping mereka menyeringai, mengejek mahasiswa dari Modu University yang telah pergi lebih awal. Dengan bangga ia menjelaskan bagaimana mereka bertiga bergantian beristirahat agar dapat terus berburu tanpa henti. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar. Ketiganya terdiam. Getaran semakin kuat. "Gelombang binatang," ujar gadis pirang itu dengan cemas. Ekspresi Lee mengeras. Ia sempat menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa skalanya tampak tidak terlalu besar. Namun kenyataannya jauh lebih mengerikan. Yang memimpin gelombang itu adalah Jingming. Seberkas kilat melesat di antara pepohonan dengan kecepatan luar biasa. Di belakangnya, ratusan Thunder Beast menerjang seperti badai yang mengamuk. Gadis pirang itu langsung mengenalinya. Lei mengira Jingming tanpa sengaja memancing kemarahan para monster dan bersiap turun tangan membantu. Namun gadis itu segera menyadari kebenarannya. Ia melakukannya dengan sengaja. Sebelum mereka sempat bereaksi, Jingming telah melintas melewati mereka tanpa memperlambat langkah sedikit pun, sementara kawanan besar binatang buas itu terus mengejarnya. Dari atas, pemandangan itu tampak luar biasa, seolah sosok kecil dikejar oleh lautan monster yang tak berujung. Gadis pirang itu tertawa, mengatakan bahwa ia pantas mendapatkannya. Namun tak lama kemudian, Lei Jinyang menyadari sesuatu yang aneh. Para Thunder Beast sama sekali mengabaikan mereka. Petir emas berkilatan di sekitar tubuh Jingming, mengendalikan perhatian para monster dengan sangat presisi. Lei Jinyang mengernyit. Jingming hanyalah tingkat 3 peringkat menengah. Bagaimana mungkin ia berani mengumpulkan gelombang binatang sebesar ini? Terlebih lagi, beberapa di antaranya telah mencapai tingkat 3 puncak. Tiba-tiba, Jingming berhenti. Untuk sesaat, segalanya menjadi hening. Kemudian, petir emas meledak keluar dari tubuhnya. Badai energi yang dahsyat menyebar ke segala arah, mencakup area yang sangat luas dan menelan hutan dalam cahaya yang menyilaukan. Setiap Thunder Beast yang berada dalam jangkauan serangan itu seketika terkoyak. Dalam satu serangan saja, seluruh gelombang binatang dimusnahkan. Keheningan pun menyelimuti hutan. Lei Jinyang berdiri terpaku. Bahkan pada tingkat 3 puncak, jangkauan serangan maksimumnya hanya sekitar 30 meter. Namun, petir Jingming telah menyebar jauh melampaui batas itu. Kemampuan seperti ini terasa tidak wajar untuk tingkat tersebut. Mungkinkah ini kemampuan peringkat S? Namun, hal itu terasa tidak masuk akal.
Satu-satunya mahasiswa berkemampuan peringkat S di Modu University adalah seorang mahasiswa baru, dan orang yang berdiri di hadapan mereka kini sudah sekuat ini. Di belakang Lei Jinyang, dua rekannya hanya mampu menatap dengan tidak percaya. Berdiri di antara hamparan mayat Thunder Beast, Jingming kembali membuka sistemnya. 23.000 poin kemampuan. Akhirnya, jumlahnya mencukupi. Setelah 5 hari 5 malam tanpa istirahat yang layak, bahkan kondisinya mulai menurun. Sudah waktunya untuk naik tingkat. Tak jauh dari sana, pria berambut ungu mengusap keringat di dahinya. Kesombongan yang tadi ia tunjukkan telah lenyap sepenuhnya. Ia bertanya kepada Lei Jinyang apakah ia mampu menghadapi gelombang binatang sebesar itu. Lei Jinyang menjawab dengan jujur. Ia mampu mengatasinya, tetapi tidak secepat dan setuntas itu. Pria tersebut menelan ludah, menyadari betapa beruntungnya mereka karena Jingming sebelumnya menolak taruhan yang mereka ajukan. Ia lalu bertanya lagi, apakah Jingming mampu mengalahkan binatang tingkat 4 yang berada di atas tingkatnya. Lei Jinyang menggeleng, itu mustahil. 10 menit kemudian, Jingming menemukan tempat yang tenang dan duduk bersila. Ia membuka sistem dan memerintahkan alokasi poin. Petir emas melonjak mengelilingi tubuhnya, sementara guntur menyebar ke segala arah mengguncang hutan sekitar. Alam tingkatnya menembus batas. Tingkat 3, peringkat atas. Fisik dan kekuatan spiritualnya masing-masing meningkat 500 poin. Jangkauan petirnya meluas hingga 40 meter. Secara keseluruhan, daya tempurnya kini sebanding dengan pengguna kemampuan peringkat A tingkat 4 kategori B. Semula ia berniat meninggalkan wilayah petir, namun setelah terobosan itu, kekuatan mentalnya telah pulih. Setelah berpikir sejenak, ia membuat keputusan baru. Ia akan melangkah lebih dalam ke area inti wilayah petir untuk mengamati petir alami dan mencari peluang pencerahan. Di luar wilayah petir, Chonglo mulai semakin cemas. Jingming telah berada di dalam selama 5 hari 5 malam tanpa kembali. Bahkan dirinya sendiri hanya mampu bertahan paling lama sekitar 8 hari. Saat itulah Wu Guang tiba. Setelah mendengar situasinya, ia mengatakan bahwa ia memang berencana memasuki wilayah petir dan akan sekaligus mencari Jingming, mengingat mereka berasal dari Marshall Hall yang sama. Saling membantu adalah hal yang wajar. Dengan itu, Wu Guang melangkah memasuki hutan. 6 jam kemudian, jauh di dalam area inti wilayah petir, Jingming duduk tenang di atas dahan pohon tinggi, mengamati sekelilingnya. Beberapa saat kemudian, ia berdiri dan melompat turun. Benturan kakinya membuat tanah retak, memperlihatkan kekuatan fisiknya yang telah meningkat. Tingkat 3 peringkat atas memang kuat, tetapi ia tahu ini baru permulaan. Tiba-tiba, raungan memekakan telinga menggema di hutan. Sosok raksasa muncul dari bayangan. Seluruh tubuhnya diselimuti petir hijau. Seekor Storm Thunder Bear, binatang buas tingkat 4 peringkat atas. Dengan petirnya, Jingming sebenarnya dapat memusnahkannya seketika. Tetapi setelah terobosan tadi, ia ingin menguji kekuatan fisiknya. Petir emas melonjak di sekeliling tubuhnya saat ia menyerbu maju. Tersembunyi tidak jauh di sana, Wu Guang membeku. Orang yang ia cari ternyata berada tepat di hadapannya. Jingming telah mencapai tingkat 3 peringkat atas dan jangkauan petirnya tampak luar biasa luas. Kini ia bahkan menyerbu langsung ke arah binatang tingkat 4. Wu Guang menggeleng pelan, bahkan seorang jenius pun perlu memahami batas dirinya. Storm Thunder Bear meraung, petir terkumpul di sekitar cakarnya yang masif sebelum hentam turun dengan kekuatan yang menghancurkan. Jingming tidak menghindar, ia melayangkan satu pukulan lurus. Petir emas membungkus tinjunya dan kedua kekuatan bertabrakan. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh hutan. Mata Wu Guang membelalak. Jingming bukan sekedar menahan serangan itu, petirnya justru menekan balik sang beruang. Padahal itu adalah binatang tingkat 4 peringkat atas, satu tingkat besar lebih tinggi darinya. Keringat dingin muncul di dahi Wu Guang. Ini bukan sekedar kekuatan tingkat biasa, ini pasti peringkat S. Tiba-tiba, ia teringat, Jingming, mahasiswa baru berkemampuan petir peringkat S dari Modu University.
Namun kesadaran itu justru membuat situasinya semakin mengejutkan. Seorang mahasiswa baru sudah sekuat ini. Petir emas berkilat di mata Jingming saat ia menghadapi Storm Thunder Bear raksasa itu. Senyum percaya diri terukir di bibirnya. Sepertinya petirku masih satu tingkat lebih kuat. Ia melangkah maju. Datanglah.